Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid-dini bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Azani Allah wa iyyakum minan nar. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada hari yang berbahagia ini kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan hanya takwalah kita selamat menjalani kehidupan dunia akhirat. Adapun salah satu tanda terpenting bagi ketakwaan kita adalah salat kita. Apakah kita sedar rajin dengan salat kita sesuai yang diperintahkan, yaitu awal waktu? Apakah kita sedang menjalankan salat sunnah sebagai penyempurna bagi kekurangan-kekurangan salat fardu kita? Lalu bagaimanakah kita dapat mengerti apakah yang maksud dengan salat? Secara etimologi salat adalah doa, sedangkan secara syariat salat adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu sesuai dengan syarat dan rukun tertentu, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan yang diakhiri dengan salam. Tata caranya adalah sesuai yang dituturkan oleh sahabat ketika melihat Rasulullah SAW sewaktu dengan salat. Menurut sejarahnya, perintah salat diterima oleh Rasulullah SAW ketika menunaikan Isra Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW naik menuju Sidratul Muntaha, lalu bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Rasulullah SAW dapat perintah baginya beserta umat pengikutnya berupa salat 50 kali sehari hingga dikurangi 5 kali sehari. Pewahyuannya yang secara langsung ini menjadikan salat diyakini oleh para ulama sebagai suatu ibadah yang memiliki keistimewaan tertentu. Salat adalah suatu ibadah yang pertama kali akan ditimbang kelak di hari pembalasan. Jika seorang hamba baik dalam salatnya, maka akan baiklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Sebaliknya, jika seorang hamba jelek dalam salatnya, maka akan jeleklah seluruh amal perbuatan yang lainnya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu urusan baik dan buruk ibadah salat seseorang buahnya dihitung dengan ia rajin pergi ke masjid saja, melainkan juga menghitung khusyuk atau tidaknya, ikhlas atau tidaknya, pamer atau tidaknya jika seorang hamba menghadap kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Sebagaimana Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Bukan hanya di akhirat saja, tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya yang mendirikan salat dengan segenap jiwa dan raganya. Semenjak di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira kepada umat Islam. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ard. Yang artinya, jika sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan berkah dari langit dan bumi. Quran Surat Al-A'raf ayat 96. Meskipun ketakwaan tidak hanya diukur dari sisi lahiriah berupa salat saja, namun salat jelas-jelas merupakan pintu masuk bagi setiap muslim untuk memulai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan sebesar-besar tanda iman dan sagawagungnya syiar agama. Salat merupakan tanda syukur para hamba atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan bukti bahwa salat merupakan simbol terpenting dalam tatanan Islam bagi setiap individu maupun secara masyarakat dalam skala yang terkecil hingga level bangsa. Sebegitu pentingnya, maka layaklah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara. Salat mempunyai kedudukan yang tak dapat ditandingi oleh ibadah lainnya. Salat sangat penting bagi kehidupan umat Islam, baik secara individual maupun secara kemasyarakatan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa salat dapat menjauhkan dari perbuatan yang tidak manusiawi. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Yang artinya, sungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa salat merupakan elemen terpenting dalam pembentukan karakter pribadi dan karakter bangsa. Jika saja bangsa ini rajin dengan salatnya dengan semestinya, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mencorahkan karunia-Nya kepada kita. Bukan besar kecil atau indahnya sebuah masjid yang menjadi standar regularitas sebuah masyarakat, melainkan juga banyak atau sedikitnya jamaah masjid yang mendirikan salat ketika waktu-waktu azan dikumandangkan. Salat merupakan suatu ibadah yang paling mudah jadikan untuk mengukur sejauh mana seorang hamba memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Pribadi yang bertakwa adalah pribadi yang hatinya senantiasa terikat dengan waktu-waktu salat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dalam hal ini salat adalah sebuah sarana spiritual yang cukup penting untuk meredam kekejian seorang hamba yang akan dijalannya. Salat dapat berfungsi sebagai kontrol diri setiap saat bagi setiap perilaku individu muslim. Maka demikian pun salat dapat berfungsi sebagai kontrol sosiologi masyarakat. Jika saja sebuah masyarakat memiliki masjid-masjid yang diselalu penuhi oleh jamaah di setiap waktunya, tentu Allah Subhanahu wa taala ini mencerminkan kondisi lingkungan yang religius. Biasanya secara otomatis kegiatan-kegiatan massal yang berbau kemungkaran akan berkurang. Hal ini tentu sangat berbeda dengan lingkungan masjid yang hanya dipenuhi ketika hari raya saja. Tentu kegiatan-kegiatan bersifat foya-foya akan lebih sering diselenggarakan dalam masyarakat. Dari sini salat dapat kita menjadi sebuah pola untuk meningkatkan moral masyarakat. Memakmurkan sebuah masjid dengan salat berjamaah merupakan program yang efektif untuk meredam gejolak negatif masyarakat. Jika kita mampu memakmurkan sebuah masjid dengan salat berjamaah, tentu kedamaian dan lingkungan yang kondusif pasti terkondisikan dengan sendirinya. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan membangun yang masyarakat yang islami, bermoral mulia, berakhlak karimah serta berkesatuan melalui menggerakkan salat berjamaah di masjid-masjid. Karena salat berjamaah di masjid lebih afdal daripada salat sendirian. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu jamaati afdal min salatil fardhi bi 27 derajat." Salat berjamaah lebih afdal 27 derajat daripada salat sendirian. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzatil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila sholatikum.